jelaskan alamun mangkulun min ismi maf'ulin al-mudha'afil aini. Muhammad itu adalah nama yang dipindah dari si maf'ul, Mahmudun. Kemudian ditasdidkan ainnya, ini proses i'lal ini menjadi Muhammad. Jadi kata Mahmud, Muhammad. Nanti kalau antum mau belajar i'lal biasanya disediakan waktu khusus sama Ustadz Amri, nahwu dan i'lal itu. An-Nabi, beliau Nabi Muhammad itu yang menjadi nabi. Siapakah nabi? Insanun uhiya ilaihi bisyar'in yu'bihi. Seorang manusia yang diberi wahyu Allah untuk dia amalkan dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan ke orang lain. Itu nabi. Nabi itu manusia yang diberi wahyu oleh Allah untuk dipraktekkan pada diri sendiri dan tidak disuruh untuk menyampaikan ke orang lain. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun. Tapi kalau diperintah untuk menyampaikan ke orang lain selain diamalkan pada dirinya sendiri, maka dia disebut nabi dan rasul. Nabi Muhammad itu nabi sekaligus rasul karena wahyu yang disampaikan kepada beliau tidak hanya diamalkan oleh diri sendiri, namun juga disampaikan kepada umatnya. Oleh karenanya Nabi Muhammad itu nabi sekaligus rasul. Wa ala alihi, dan sholawat salam tadi semoga tersampaikan kepada keluarga Nabi atau hirina yang pada tohir, pada suci, bersih. Siapakah keluarga Nabi ini? Di dalam sarahnya dikatakan kama qalahu Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, ai ako ribihi, maksudnya kerabat, ai ako ribuhu, kerabat-kerabat Nabi Muhammad, al-mu'minuna, yang pada beriman. Kerabat Nabi itu ada yang beriman, ada yang tidak. Yang dimaksudkan wa ala alihi, keluarga Nabi di sini adalah kerabat Nabi Muhammad yang beriman. Mim bani Hasimin wa banil Muthalib, baik dari keturunan jalur Hasim maupun banil Muthalib. Wahtarahun Nawawi innahum kullu muslimin. Sementara menurut Imam Nawawi adalah yang dimaksudkan keluarga Nabi itu siapa? Kullu muslimin, setiap orang beragama Islam. Semoga saja termasuk kita semua itu keluarga Nabi. Tapi kalau menurut pandangan Al-Imam As-Syafi'i, dia adalah kerabat Nabi baik dari Bani Hasim dan Bani Muthalib yang beriman. Yang tidak beriman tidak termasuk. Wa ala sahabatihi, dan sholawat salam tadi semoga tercurahkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Jam'u sahib, sahabatun, jamak dari kata sahib. Jadi mufradnya sahib, jamaknya sahabat, yakni teman dekat. Wa qauluhu ajma'ina, ajma'ina seluruhnya.
Qala dulu pernah berkata, siapa yang pernah berkata? Al-Qadhi Abu Suja'in, Qadhi Abu Suja'in Ahmad bin Husain Ibnu Ahmad Al-Asfihani berkata, siapa Al-Qadhi, orang yang jadi qadhi, Abu Suja'in, yang terkenal Abu Suja ini nama kunyahnya, Ahmadu, nama aslinya Ahmad, Ibnul Husain, anak laki-laki dari Syekh Husain. Syekh Husain Ibnu Ahmad, Ahmada, anak laki-lakinya Ahmad. Masih ingat Ahmada, meskipun itu di i'rabi dengan i'rab jar, tapi tetap harokatnya fathah. Kenapa masih ingat ada Ustadz Amri itu? Isim ghairu munsharif. Maneknya apa itu? Manek itu penghalang yang menjadikan dia tidak menerima tanwin sorfi. Ya, ikut wazan fi'il af'ala. Bagus. Ya, anak-anak yang di sini nanti kalau mau ngaji nahwu sama Ustadz Amri. Al-Asfihani yang berbangsa Asfihan. Radhiya Allahu ta'ala anhu. Radhiya, semoga saja ridho siapa Allahu Allah. Radhiya yardho, ridhon itu ridho, kalau dalam bahasa kita itu senang. Semoga Allah menyenangi beliau, mencintai beliau. Sa'ala telah meminta ni kepada aku. Yang meminta kepadaku siapa? Ba'dul asdiqoi, sebagian para teman-teman, sebagian para teman, hafidho, semoga menjaga hum kepada al-asdiqo, yang menjaga mereka siapa? Allahu, Allah Ta'ala. Ba'dul asdiqo meminta aku apa? An a'mala, untuk an a'mala, untuk mengarang, untuk membuat, an a'mala, untuk membuat, mukhtasaron, sebuah kitab ringkasan, sebuah kitab ringkasan. Suaranya nganu ya? Ini Ustadz Syukur bilang suaranya enggak ini jelas. Coba mukhtasaron, sebuah kitab ringkasan. Apa yang dimaksud mukhtasar? Maqalla lafzuhu wa kathura maknahu. Sebuah kitab yang sedikit lafalnya, ungkapan lafalnya sedikit, wa kathura maknahu, tetapi maknanya banyak. Fil fikhi, di dalam cabang ilmu fikih. Nah, itu definisi fikih apa ini? Ustadz Amri bisa lihat di sarahnya itu yang tengah Ustadz Amri. Kan ada sebagian yang ngomong fikih itu adalah hasil dari produk perang salib. Apa benar seperti itu? Ini di kitab sarahnya Taqrib dijelaskan. Apa itu fikih? Lughatan al-fahmu, menurut bahasa fikih itu adalah faham. Wastilahan, dan menurut istilah orang-orang usul fikih adalah al-ilmu. Dia itu jenis ilmu. Bil ahkami,
dengan beberapa hukum asyariyati yang syar'i al bersifat praktis. Hukum-hukum syariat yang praktis bisa diamalkan. Ilmu tadi al-muktasabi yang diambil min adillatiha dari dalil-dalilnya at-tafsiliyati yang sangat rigid atau rinci. Ini hukumnya apa, dalilnya mana? Ini saya informasi Ustadz Amri, saya punya kitab namanya At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghoyah wa Takrib. Ini adalah kitab yang menghadirkan dalil-dalil dari kitab matan ini. Jadi kitab matan ini nanti tidak ada dalilnya di matanya, tetapi sesungguhnya ada dalil-dalilnya semua. Itu dalil-dalilnya nanti ada di kitab lain, namanya kitab At-Tadhib fi Adillati Matan Al-Ghoyah wa Takrib. Ini nanti di kitab ini menjelaskan dalil-dalilnya, baik dari Quran maupun Al-Hadis nanti ada. Memang kitab-kitab pondok pesantren itu rata-rata modelnya kayak begini, kayak tidak ada dalilnya. Tetapi sebetulnya ada semua, cuma karena ini namanya saja ghoyah atau mukhtasar, kitab ringkasan ya, tentu saja tidak disebutkan dalil-dalilnya secara keseluruhan. Nah ini sebenarnya ada di kitab itu. Kalau ada santri yang menghendaki boleh nanti di copy, kalau enggak beli sendiri ada paling. Syarahnya ya. Syarahnya kitab Matan Ghoyah wa Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Terus fikih ini nanti ala madhabil imami. Di atas madhabnya seorang imam. Isarahnya al-a'dham al-mustahid, orang agung yang ahli istihad, nasiris sunnati wadin yang menolong sunnah dan agama, Abi Abdillah Muhammad ibni Idris ibnil Abbas ibni Utsman bin Syafi'. As-Syafi'i yaitu Imam Syafi'i. Beliau wulida bi Huzah, dilahirkan di Huzah sanata khamsina wa mi'ah, tahun 150-an Hijriah maksudnya. Berarti sepeninggalan Nabi 100 tahun, 150 tahun Imam Syafi'i lahir. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun itu Ustadz Amri? Itu 1300-an ya. Itu cukup lama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala, rahimah, semoga saja menyayangi hu kepada siapa Allahu Gusti Allah ta'ala, alaihi terhadap Imam Syafi'i waridwanuhu dan rahmatullah itu ya, bukan rahimahullah ya. Kalau belakangnya waridwanuhu berarti itu rahmatullah, bukan rahimahullah. Tapi tidak ada taknya itu. Ada taknya tidak punya antum? Tidak ada kan? Nah ini pentingnya ilmu nahwu tuh di sini contohnya. Ketika mungkin percetakannya keliru, kurang titik, antum tahu pentingnya ilmu nahwu. Itu kalau tidak ada taknya kan bacanya rahimahullah, tapi jadi ketahuan rahmatullah karena di belakangnya ada at-tak. Rahmatullahi, rahmat Allah,
ta'ala alaihi semoga tercurah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i wa ridwanuhu dan ridha Allah ai alaihi semoga tercurah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i fi ghayatil ikhtisar di dalam kitab yang sangat goyah itu sangat ikhtisar ringkas. Goyah itu mentok Mas, goyah mentok, ikhtisar ringkas berarti ringkas di atas ringkas berarti apa? Sangat ringkas. Wa nihayatil ijazi artinya sama sebenarnya dan sangat ringkas. Namanya tafsir itu. Kalimat yang di belakangnya dihadirkan untuk menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Yuqarribu ayyusahilu agar memudahkan. Kitab tadi dibuat ringkas alasannya apa? Yuqarribu agar memudahkan alal muta'allimi bagi seorang muta'alim, orang yang sedang mengkajinya. Karpe si pengarang kitab ini nampo kitabnya kok dibuat ringkas biar yang ngaji itu mudah. Nggak ngerti nek jebule tambah angel sampean karena diringkas itu. Darsahu untuk mengkaji kitab Mukhtasar ini. Wa yusahilu dan harapannya kitab ini dibuat ringkas itu agar memudahkan alal mubtadi'i bagi seorang pemula. Seorang pemula memudahkan apa? Hifdhahu untuk menghafal kitab Mukhtasar. Loh, ini orang-orang dulu tuh kitabnya dihafalkan, Mas. Saya waktu subhanallah main ke Madura itu beberapa santri ada yang hafal kitab takrib ada. Bahkan tafsir Jalalain itu dihafalkan itu. Waktu ngapalke Quran aja wis ndak karu-karuan kok ndak ngapalke Jalalain. Masya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ukasiro ay wa sa'alani ba'dul asdiqai an ukasiro untuk memperbanyak fihi di dalam al-mukhtasar minat taksimati dari berbagai pembagian minat taksimati dari berbagai pembagian ailil ahkamil fikih terhadap hukum-hukum fikih terhadap hukum-hukum fikih terhadap hukum-hukum fikih. Wa min hasril khisali wa an jangan dan dari pembatasan khisal beberapa hal fa'ajabtu kemudian saya mengiyakan hu kepada soalu ba'dil asdiqa. Kemudian saya pun mengiyakan karena saya diminta maka saya iyakan. Baik gitu. Ila dzalika untuk hal tersebut maksudnya untuk membuat kitab Mukhtasar. Kemudian saya iyakan permintaan mereka. Toliban saya mengarang kitab ini
Nah ini perlu dicontoh nih Ustaz. Taliban semata-mata berharap lisawabi kepada pahala. Saya berharap pahala minallahi dari Allah. Ai minallahi jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasar. Sebagai balasan atas mengarang kitab ini. Antum bisa bayangkan ini, ulama sekelas beliau saja ketika mengarang kitab ini masih berharap pahala. Lah kok ada orang ngomong, wis ta, ora usah ngarep pahala dari Allah, ora usah mengharap balasan di dunia. Penting amal soleh terserah Allah. Ya kayak gitu. Ini nanti malah lepas dari ideologi. Ingat, setiap seseorang berbuat kebaikan itu harus punya pondasi yang kuat. Yang mendorong dia berbuat baik itu apa, itu harus jelas. Nah ini yang sering kita sebut sebagai ideologi. Termasuk pagi ini kita ngaji di sini ini ngaji. Saya mau ngajar penjenengan sami. Hendaknya diluruskan niatnya. Jenengan sami mau ngaji juga diluruskan niatnya. Jangan sampai karena mencari nama ketenaran, mencari uang, mencari kemasyhuran dan seterusnya itu, kalau ada niatnya itu segera disingkirkan. Kita kembali pada mabda yang benar, bahwa kita beramal soleh ini semata-mata untuk kepentingan setelah kematian. Semoga saja kajian kita yang tidak seberapa ini menjadi sangu kita di akhirat nanti. Kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini nak. Iya, sini duduk sini nak. Duduk sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fit taufik. Mana tadi? Raghiban. Yang kedua, dalam kerangka rasa senang ilallahi kepada Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha menang Allah, maha tinggi Allah. Yang kedua, kenapa beliau mengarang kitab ini, bahan bakarnya adalah karena cinta kepada Allah. Sebagai perwujudan rasa cinta kepada Allah, beliau sanggup mengarang kitab itu. Dijunjung aja, dijunjung. Nah, dijunjung. Maaf ini anak saya si kecil melu ngaji. Melu ngaji. Sini nak. Ngaji. Sini nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fit taufiqi lis-shawab. Lis-shawab atau as-shawab? As-shawabu bisa as-shawabu karena itu khobar muqaddam yang belakang tak ada. Raghiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lis-shawab. Dalam rangka sangat ingin gitu. Tadi saya salah memahami, ini saya ulang lagi. Raghiban ilallahi fit taufiq itu lis-shawab. Raghiban dalam rangka rindu, pengen banget, seneng banget, berharap banget ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fit taufiqi di dalam pertolongan lis-shawabi dalam kepada menuju kepada kebenaran. Ini loh, para ulama dulu tuh tirakatnya kayak begitu. Ngarang kitab dijadikan wasilah agar Allah menurunkan taufiknya kepada beliau untuk menuju jalan yang benar.
Saya pernah berguru dari guru saya. Waktu itu saya ngaji kitab Adhkar Nawawi. Di setiap mengakhiri paragraf, Imam Nawawi itu kok selalu mengakhiri kata wallahu waliyut taufik. Allah lah sang pengendali taufik. Taufik itu apa? Saya tanya kepada beliau, Pak Yai, itu kok selalu di akhir kata wallahu waliyut taufik, taufik itu apa? Nah, kemudian beliau memberikan ilustrasi. Taufik itu sederhanane, nek kamu ngandani anakmu, anu salat nang salat. Terus bocahe kuwi paham mudeng di otake ning dia ndak mau salat. Itu orangnya belum dapat taufik. Belum dapat taufik. Kalau dia dinasehati nang salat, kemudian dia berangkat salat beneran, lah disitulah dia dapat taufik. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya penting sekali kita sebagai guru, sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita, santri-santri kita, juga diri kita sendiri agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya beliau Allah, alama yasha, terhadap apapun yasa'u ayyuridu yang dikehendaki Allah, qadirun, sangat amat mampu, sangat amat bisa mewujudkan. Allah itu sangat bisa mewujudkan apapun yang diinginkan Allah. Wabi ibadihi, dan dengan hamba-hamba Allah, latifun, sangat lembut, khabirun, maha khabir, maha tahu, bi ahwali ibadihi, dengan berbagai tingkah keadaan hamba-hambanya. Bi ahwali ibadi, dengan berbagai ahwal atau tingkah laku atau keadaan hamba-hambanya. Ini sudah jam 6. Masih lanjut lagi apa? Sesi tanya jawab. Tanya jawab langsung lanjut? Tidak ada tanya jawabnya. Berarti lanjut terus gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkami Toharoti. Ini kitab menjelaskan tentang ahkam, itu beberapa peraturan. Kitabu Ahkami Toharoti, ini bab kitab beberapa hukum peraturan tentang toharoh atau hukum sesuci. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu difahami bahwa Islam sebagai ideologi itu mempunyai peraturan yang meliputi banyak persoalan dan aktivitas manusia di jagat bumi ini. Baik dari mulai bersesuci seperti wudu, tayamum, dan seterusnya, sampai kepada dalam hal pendidikan, bernegara, berpolitik, dan berekonomi. Itu Islam punya sistem itu, karena sebagai perwujudan bahwa Islam itu sebuah ideologi. Ini kita mulai hukum toharoh, di mana hukum toharoh ini adalah bagian dari ajaran Islam, di mana ajaran toharoh ini tembus langit 7 sana, informasi dari Allah Subhanahu wa taala agar makhluk manusia di jagat bumi ini bersesuci. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Toharoti, ini kitab menjelaskan tentang hukum bersesuci. Al-miyahu, air. Bahas tentang air dulu nih Ustaz. Allati yajuzu, yang diperbolehkan,
At-tadhiru untuk bersesuci, toharo yutohiru tadhiron, mazid 1 itu mempunyai faedah apa Ustadz Amri? Litadiyah. Maka nek terjemahke at-tadhiru bersesuci. Sini. Almiyah air-air alati yajuyu yang diperbolehkan ayasihu maksudnya sah. At-tadhiru bersesuci biha dengan air tersebut sab'u miyahin yaitu ada 7 macam air. Yang pertama adalah ma'us samai, air langit. Yang dimaksud air langit di dalam syarahnya dikatakan an-nazil, ya ini air yang turun minha dari langit, wa huwa al-matar, itu adalah air hujan. Al-matar air hujan. Sini duduk, enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Duduk sini, duduk yang bagus. Duduk sini nak. Al-matar yakni air hujan. Kalau di kitab Tadhib ini ada ayatnya, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'al yutahhirukum bih, Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal ayat 11. Ini yang disebut syariat itu kayak begitu. Ayat ini turun dari langit 7 sana dari Allah, kemudian untuk mengatur orang yang hidup di planet bumi ini. Wahai manusia, air hujan itu suci. Seakan-akan Allah bilang kayak begitu. Seakan-akan kayak gitu. Jadi yang dimaksudkan ma'us sama, air langit itu adalah air hujan. Wa ma'ul bahri dan air laut. Wa ma'ul bahri dan air laut. Ini kalau di kitab Tadhib dijelaskan bukti hadisnya ma rawahu Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul. Faqala, laki-laki tadi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahar, kami pernah naik perahu. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma, kami cuma bawa air itu sedikit. Fa in tawaddu'na bihi atosna, kalau kami gunakan untuk berwudu pasti kami ini jadi haus. Fa natawaddu'u bima'il bahri, Nabi, bolehkah kami berwudu pakai air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu, dia air laut itu adalah air yang suci, airnya al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Nah, itu seneng ya zaman sahabat Nabi itu dulu, karena dekat Nabi setiap punya masalah langsung tanya Kanjeng Nabi. Senang Nabi, aku punya masalah ini gimana? Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu langsung memberikan nasihat. Tetapi kita pun tidak boleh berkecil hati, karena Al-Quran dan hadis pun ada di depan kita juga sekarang. Nah, yang dikehendaki Islam, kita hidup di planet bumi itu dikit-dikit mengadu pada Allah terus dikei nasihat. Terus dikei nasihat kayak begitu. Ini hanya bisa jenengan ketahui nek jenengan ngaji kayak begini. Jenengan kan awalnya enggak tahu air laut ini suci apa tidak ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa air laut itu suci. Senang di bawah bimbingan wahyu itu senang.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ma'un nahri ya, dan air sungai. Ini yang dimaksudkan, coba lihat di syarahnya itu, yang dimaksudkan air sungai adalah air al-hulwi yang masih tawar. Air sungai daerah Solo Tigo, daerah Ungaran itu yang dimaksudkan. Kalau air sungai yang sudah keruh sekali, tempat pembuangan got-got yang wis ndak karu-karuan kae. Nah itu makanya di sini disifati yang masih tawar, masih alami maksudnya. Kalau sungai yang sudah jadi pembuangan got-got yang ngeri kayak gitu, sudah antum pernah lihat got rumah sakit ya kayak gitu. Ya, itu ya tidak suci. Wong ini sungai ya, jangan kayak gitu, jangan ngawur. Sungai yang masih alami maksudnya gitu. Wa ma'ul bi'ri dan banyu sumur. Wa ma'ul bi'ri dan banyu sumur. Dan banyu sumur. Sumur resapan itu loh Ustaz. Sumur resapan. Tapi ini perlu kajian fikih yang mendalam juga. Karena di era kapitalisme ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang membuang limbahnya sembarangan, sehingga sumur-sumur resapan itu kadang-kadang tidak sejernih dulu. Kadang-kadang kena limbah yang sampai membahayakan kulit dan seterusnya. Kayak gitu untuk menetapkan suci, mensucikan itu butuh kajian fakta yang mendalam. Butuh kajian fakta yang mendalam. Tetapi pada dasarnya air sumur yang masih murni belum terkontaminasi oleh apapun itu pada dasarnya suci. Pada dasarnya suci. Apalagi sumur artetis. Kalau sumur resapan aja tuh terbilang suci, apalagi sumur artetis itu ya sangat-sangat suci lagi. Wa ma'ul aini dan air sumberan. Air sumberan itu kalau panjenengan pergi ke gunung-gunung itu seringkali antum temukan itu apa? Air-air di pegunungan, sumber-sumber pada pating blewer itu loh air sumberan namanya. Kalau di tempatnya Ustadz Rizal masih banyak itu ya Ustadz ya. Di itu loh tempat renang-renang yang di bawah, wah masa Allah bawah pohon kayak gitu mengalir begitu derasnya, itu ma'ul ain itu maksudnya kayak gitu. Beda dengan air sumur tadi, beda loh. Sumur itu memang duduk untuk mencari sumbernya. Kalau air sumberan itu ya memang ngalir sakar pede kayak gitu ada. Di daerahnya Ustadz Rizal itu ya. Daerah mana antum ya? Klaten ya itu ya. Masuk kategori sumber. Nah itu masuk kategori sumber. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'u salji dan air salju. Air salju. Air salju ini di sini maksudnya adalah salju di kutub kayak gitu loh Ustaz. Kalau tidak di kutub ya tempat yang dingin sekali sampai berubah jadi salju. Nah, kalau salju buatan kita itu ya tinggal lihat airnya yang dibuat. Kalau dibekukan jadi es tapi itu dari air comberan ya tetap najis. Ini yang dimasukkan salju alami itu loh, Dad. Kayak gitu. Wa ma'ul barodi dan air embun. Air embun tapi yo arek adus jinabat sing sanggup ngumpulke banyu embun sapa? Banyu embun tiap-tiap daun itu diketoki satu-satu ya. Sumal miyahu tanqasimu ala arbaati aksamin. Insyaallah kita lanjutkan pada Senin yang akan datang. Ini materi pagi ini saya ringkaskan bahwa
air yang bisa digunakan untuk bersesuci, menghilangkan najis maupun hadas itu ada 7. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai yang masih alami, yang keempat itu adalah air sumur juga yang belum terkontaminasi oleh limbah-limbah, kemudian air mata air, yang keenam itu adalah air salju. Air salju dicairkan kan bisa. Yang terakhir adalah air embun. Itu pemetaan fikih ala madzhabil Imam Asy-Syafi'i melihat fakta tentang air. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjut lagi pada hari Senin yang akan datang, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.